Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pada hari ini kita bersyukur oleh karena kasih Tuhan dan kemurahan Tuhan, kami masih ada hingga sampai saat ini. Di tengah pandemi COVID-19 ini, kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita melakukan ibadah online ini. Bersyukur bagi Tuhan, kita akan siapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan, kita akan menyembah Dia, dan kita akan memuji Dia, dan kita akan merasakan hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Mari kita siapkan hati kita, kita angkat satu pujian kita dalam Yesus, bahwa di dalam Yesus ada kekuatan. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini, kekuatan di hidupku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami muliakan nama-Mu Yesus, karena Engkau Allah yang hidup, Engkau yang memberikan kekuatan kepada setiap kami Yesus. Haleluya, haleluya. Engkau sungguh baik Tuhan, Engkau sungguh baik Yesus. Engkau lawat kami umat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah ucapan syukur kami Tuhan, biar kami boleh merasakan hadirat-Mu. Engkau hadir di tengah-tengah jemaat-Mu saat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Yesus, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sungguh Engkau ajaib. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya.
Yesus, kami mengucap syukur terima kasih Tuhan. Oleh karena anugerah, oleh karena kemurahan-Mu, kami masih ada hingga sampai saat ini. Terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Kami boleh melakukan ibadah online. Namun kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau akan menjamah setiap umat-umat-Mu Tuhan. Biarlah kemuliaan-Mu Engkau nyatakan dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Engkau memberkati ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir. Engkau memakai setiap kami. Dan Tuhan, kami berdoa, ada kuasa yang tidak senang, namun kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Biarlah kuasa Tuhan yang ada di tengah-tengah kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami mau memulai ibadah ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, saya percaya bahwa kita hari ini diberkati oleh Tuhan. Sekalipun kita di rumah, namun kemuliaan Tuhan boleh kita nyatakan. Kita bersyukur buat hari ini. Kita mau angkat pujian kita. Anak Allah Yesus namanya. Karena Yesus hidup untuk menebus kita semua. Sehingga kita mendapatkan keselamatan yang kekal. Haleluya. Kita angkat pujian ini dengan penuh sukacita. Anak Allah Yesus namanya, sehingga ada hari esok yang penuh harapan. Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, haleluya. Ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Sebab Yesus hidup, ada hari esok, sehingga hidup kita hidup yang berarti di mata Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita semua. Di tengah pandemi corona ini, kita membutuhkan kekuatan yang daripada Tuhan, yaitu firman yang hidup, yaitu firman Tuhan yang semakin meneguhkan iman kita supaya kita tetap kuat dalam menghadapi kehidupan saat-saat ini. Puji nama Tuhan. Kita berdoa untuk bangsa Indonesia. Kita berdoa untuk pemulihan bangsa ini. Haleluya. Kita mau angkat pujian kita. Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Haleluya Yesus. Inilah kami Tuhan, umat-umat-Mu. Di negeri tercinta kami saat ini,
kami rindu Engkau nyatakan kemuliaan-Mu. Haleluya. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah negeriku, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Mbak Penny untuk masuk dalam doa firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Engkau sungguh Allah yang baik. Pada pagi yang indah ini Bapa, kami telah memuji dan besarkan nama-Mu. Dan tiba waktunya Bapa untuk kami mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan, firman yang disampaikan pada pagi yang indah ini, biarlah menjadi kekuatan kami untuk menghadapi hari-hari ini Tuhan. Menghadapi saat ini sedang virus COVID-19 ini Tuhan, berikan kekuatan bagi kami semua untuk selalu setia mengandalkan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa buat hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan sebagian dari firman-Mu Bapa. Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu dari ujung rambut hingga ujung kaki, sehingga Tuhan kuasa Allah saja yang bekerja di dalamnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih pada saat kami mendengarkan firman-Mu Bapa. Banyak kuasa-kuasa roh-roh yang tidak senang untuk kami mendengarkan firman-Mu Bapa. Kami bersatu hati, kami tengking, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau usir segala kuasa-kuasa roh-roh jahat yang akan mengganggu jalannya ibadah ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Haleluya. Shalom. Salam kasih karunia bagi segenap jemaat GPD Immanuel Bantul. Kembali kita dipertemukan dalam ibadah sosmed. Ini adalah ibadah kita secara sosial media yang ke-7. Ternyata sekalipun beberapa waktu ini kita belum bisa beribadah di gereja, tetapi kemudian lambat laun kita bisa menyesuaikan diri
untuk beribadah secara sosial media atau secara online. Baiklah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak perpanjang di awal ini. Saya akan menyampaikan satu khotbah firman Tuhan yang berjudul Damai Sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal adalah suatu damai yang pengalamannya tidak diukur atau tidak dibatasi oleh nalar akal manusia kita. Nalar kita, akal kita selalu memberitahukan kepada kita pada situasi yang mana damai itu bisa diterima. Dan juga pada situasi yang mana damai sejahtera itu tidak bisa diterima. Tetapi saudara, damai sejahtera yang melampaui segala akal tidak dibatasi oleh ukuran yang dilakukan oleh nalar kita. Sekalipun situasi dan keadaan tidak mendukung untuk kita secara akal, ya, secara nalar untuk kita mengalami damai sejahtera. Namun oleh pertolongan Allah, oleh kasih karunia Allah, kita dimampukan untuk masuk kepada pengalaman damai sejahtera Allah di tengah kesulitan, di tengah situasi keadaan yang sangat tidak nyaman sekalipun. Saya akan membacakan di surat Filipi 4 ayat 6 dan ayat 7. Filipi 4 ayat 6 ayat 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, saya akan mengambil 3 kata atau 3 bagian di dalam 2 ayat yang kita baca tadi. Yang pertama adalah kekhawatiran. Kemudian yang kedua, doa. Dan yang ketiga adalah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Nah, yang pertama saudara, kekhawatiran. Di ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Janganlah hendaknya kamu khawatir. Khawatir di dalam Alkitab selalu dibicarakan secara negatif. Artinya kekhawatiran itu sesuatu yang tidak baik. Kekhawatiran itu sesuatu yang semestinya tidak boleh mendapat tempat di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, di dalam kehidupan orang percaya. Karena kekhawatiran itu lebih mengambil banyak energi untuk lebih tidak mempercayai akan kuasa Tuhan, akan
kasih Tuhan. Kekhawatiran seringkali lebih mendorong dan menggerakkan kita untuk lebih mengandalkan ketakutan kita, lebih mempercayai kecemasan kita. Karenanya Alkitab selalu membicarakan secara negatif perihal kekhawatiran ini. Yesus pernah berbicara tentang kekhawatiran di Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai ayat 34. Jelas di sana saudara, kekhawatiran dibahas secara negatif oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyarankan atau menginstruksikan supaya jangan khawatir atau tidak boleh khawatir terhadap sesuatu apa yang dimakan, diminum, atau bahkan yang dipakainya. Lihat burung-burung di udara, tidak menabur, tidak menanam, akan tetapi dipelihara dan diberi makan oleh Allah. Lihat bunga-bunga di padang, tidak memintal, tidak menjahit, tetapi diberi pakaian yang sangat indah. Terlebih hidupnya manusia yang merupakan ciptaan yang sangat istimewa, melebihi makhluk-makhluk ciptaan yang lain. Pasti akan dipelihara dan akan diberi makan dan diberi pakaian oleh Allah. Karenanya kekhawatiran tidak perlu terjadi. Kekhawatiran tidak perlu mendapat tempat di kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara, bahkan Yesus menegaskan dengan suatu pertanyaan. Di dalam Matius 6 ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Saudara, ini sebuah pertanyaan yang sebenarnya jawabannya sudah bisa diketahui. Jadi tidak mungkin kekhawatiran itu bisa menambahkan jalan hidup setiap pribadi manusia. Walaupun hanya sehasta. Sehasta itu pendek loh saudara. Hanya sekitar 45 cm. Jadi kekhawatiran tidak ada gunanya. Kekhawatiran tidak ada faedahnya. Karena kekhawatiran tidak bisa menambahkan jalan hidup seseorang meskipun hanya seukuran atau sepanjang 45 cm, suatu ukuran yang sangat pendek. Kemudian Rasul Petrus di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudara, karena kekhawatiran itu sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang tidak boleh mendapat tempat menguasai, mendominasi hidup
setiap orang yang percaya kepada Tuhan, maka kekhawatiran itu harus dibawa kepada Tuhan. Kekhawatiran itu harus diserahkan kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kekhawatiran itu tidak berkuasa, tidak mengendalikan, tidak mengontrol, tidak mendominasi. Ketika kekhawatiran tidak berkuasa, tidak mendominasi dan seterusnya, maka yang terjadi adalah keyakinan, kepercayaan, keberimanan kepada Allah yang sanggup memelihara hidup setiap anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya. Masih ada bagian-bagian lain di dalam Alkitab yang secara negatif membicarakan masalah kekhawatiran. Dengan demikian saudara, cukup jelas bahwa kekhawatiran tidak boleh mendapat tempat di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Karenanya Paulus di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Atau bisa dibahasakan secara akrab, secara bebas, jangan biarkan kekhawatiranmu itu menguasai, mengontrol, mendominasi pikiranmu, hatimu, jiwamu. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Jadi saudara, kekhawatiran harus kita lawan, kekhawatiran harus kita tentang untuk jangan sampai bercokol, berdiam di pikiran kita, di hati kita. Kemudian mendominasi, menguasai sedemikian rupa, mengendalikan, menggerakkan kita, mengatur kita, sehingga hidup kita selalu diliputi dengan ketakutan, kecemasan, kegelisahan, ketidakpercayaan kepada Allah dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah doa. Nah, saudara, doa ini sangat berbeda dengan kekhawatiran. Doa sangat berlawanan, sangat bertentangan dengan yang namanya kekhawatiran. Kekhawatiran menggerakkan seseorang untuk tidak percaya kepada Allah. Kekhawatiran mendorong seseorang untuk tidak beriman kepada Allah. Kekhawatiran mempengaruhi seseorang untuk tidak berserah kepada kehendak Allah. Sedangkan doa sebaliknya, yaitu doa mendorong, doa menggerakkan, doa mempengaruhi kita untuk beriman kepada Allah, untuk berkeyakinan kepada Allah, untuk berharap kepada Allah, untuk mengandalkan Allah. Jadi saudara, suatu hal yang kontras, suatu hal yang sangat bertentangan antara doa dan kekhawatiran. Bahkan kekhawatiran menghambat seseorang untuk masuk kepada ketekunan berdoa. Kekhawatiran menghalangi seseorang untuk masuk kepada kesungguhan berdoa. Kekhawatiran lebih menyarankan, lebih memberikan masukan bahwa ketakutan, kegelisahan, kecemasan itu yang harus diikuti.
Berbeda dengan doa, saudara. Doa itu cara kerjanya ketika masuk kepada beriman yang sungguh, berkeyakinan yang sungguh, percaya yang sungguh, berharap yang sungguh, mengandalkan Tuhan dengan penuh kesungguhan, maka itu akan mengusir, akan menyingkirkan yang namanya kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, dan seterusnya. Doa akan membawa kita untuk lebih percaya, lebih berkeyakinan, lebih berharap, lebih mengandalkan Tuhan. Doa sanggup mengatasi situasi keadaan sulit kita. Doa sanggup memberikan kepada kita kekuatan, ketabahan, ketegaran di tengah keadaan situasi yang menyesakkan sekalipun. Berbeda dengan kekhawatiran, saudara. Kekhawatiran memperlemah kita. Kekhawatiran membuat kita tidak berdaya. Kekhawatiran menjadikan kita takut, cemas di tengah situasi dan keadaan yang sulit, susah, dan menyesakkan. Karenanya saudara, doa, cara kerjanya adalah menyingkirkan, mengusir, melenyapkan yang namanya kekhawatiran. Nah saudara, ketika kemudian doa itu bisa menggantikan kekhawatiran di dalam hidup kita. Doa itu bisa mengusir, melenyapkan kekhawatiran, ketakutan, kecemasan di dalam hidup kita. Maka yang terjadi adalah hadirnya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Sekali lagi, ya, doa ketika dilakukan dengan penuh ketekunan, ketika dilaksanakan dengan penuh kesungguhan, ketika doa itu diselenggarakan dengan penuh iman, maka doa itu akan mengusir yang namanya khawatir, takut, cemas. Dan ketika takut, cemas, khawatir itu bisa diusir, dilenyapkan, tidak lagi bercokol, tidak lagi tinggal di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, di dalam jiwa kita, tidak lagi menguasai, tidak lagi mengendalikan, tidak lagi mengontrol. Maka yang terjadi adalah hadirnya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Saudara, kita bisa menikmati yang namanya damai sejahtera Allah di tengah situasi kita yang sedang sulit, susah, dan menyesakkan. Kita bisa mengalami yang namanya ketenangan. Kita bisa mengalami yang namanya tentrem rahayu. Kita bisa mengalami yang namanya sukacita surgawi. Di tengah situasi dan keadaan yang tidak mendukung, yang tidak kondusif. Secara nalar, sulit untuk mengalami yang namanya damai, ketenangan, tentrem rahayu. Tetapi karena kuasa doa itu sudah sedemikian menguasai kita, pikiran kita, hati kita, sehingga kita diliputi dengan kepercayaan, dengan keimanan, dengan pengharapan, dengan keberserahan yang sangat penuh kepada Allah. Maka apa yang situasi yang menjadi ukuran nalar, situasi yang menjadi ukuran pikiran, seakan sulit dan tidak mungkin untuk mengalami yang namanya damai. Itu akan bisa diatasi dan kemudian kita tetap bisa mengalami yang namanya damai sejahtera Allah
yang melampaui segala akal. Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya ketika dia sedang membicarakan tentang saatnya akan naik ke surga. Yesus berkata kepada mereka, damai sejahteraku kutinggalkan kepadamu. Dan damai sejahtera yang kuberikan kepadamu adalah damai sejahtera yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Saudara, dunia ini dalam memberikan damai sejahtera itu masih dalam batas ukuran nalar, itu masih dalam batas ukuran pikiran-pikiran kita. Itu masih dalam batas ukuran akal kemanusiaan kita. Kalau situasinya senang, ya damai. Kalau situasinya normal, ya damai. Tapi tunggu dulu, kalau situasinya sulit, susah, apalagi hari-hari ini, ya situasi di mana virus corona menjadi ancaman atas hidup kita, kita tidak bisa kemana-mana, kita tidak bisa bebas, kita lebih sering ada di rumah, bahkan di rumah pun ketika kita menerima orang dari luar, kita selalu dalam kewaspadaan, berjaga-jaga, belum lagi pukulan terhadap keuangan kita, pukulan terhadap pekerjaan kita, usaha pekerjaan kita yang selama ini kita harapkan, kita andalkan bisa menghasilkan rezeki. Akan tetapi karena situasi virus corona ini menjadikan kita terpukul. Rezeki kita sangat banyak terkurangi. Mana mungkin bisa ada damai, mana mungkin bisa ada ketenangan. Itu damai yang diberikan dunia. Tetapi damai yang diberikan Tuhan kepada kita, itu adalah damai sejahtera yang melampaui segala akal. Bahkan oleh Paulus, saudara, disebutkan bukan sebatas damai sejahtera saja, atau dinamakan oleh Paulus damai sejahtera ini adalah damai sejahtera Allah. Artinya damai sejahtera yang sumbernya dari Allah. Damai sejahtera yang diberikan oleh Allah. Damai sejahtera yang berasal dari Allah itu diberikan kepada kita. Nah, damai sejahtera yang daripada Allah itu tidak mengenal situasi dan keadaan. Ketika dalam situasi yang normal, ketika dalam keadaan yang wajar, atau bahkan ketika dalam keadaan yang keberkatan, damai sejahtera itu tetap ada. Namun demikian, keberadaan atau pengalaman mengalami damai sejahtera Allah tidak hanya pada situasi yang seperti itu saja. Tetapi pada situasi yang sebaliknya, misalnya sulit, susah, menyesakkan, tidak nyaman, damai sejahtera Allah tetap hadir di sana, tetap menjadi pengalaman bagi setiap orang yang percaya kepada Allah. Dan damai sejahtera itu yang akan memelihara hati, ya, dan pikiran anak-anak Tuhan di dalam Kristus. Rasul Paulus mengatakan,
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, pikiran, hati orang-orang percaya itu dipelihara, ya, dijaga, dilindungi, supaya jangan sampai dirasuki oleh virus kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Ya. Pikiran hati ini dipelihara oleh damai sejahtera yang dari Allah, supaya pikiran dan hati ini tetap bisa tenang, ya, tetap bisa beriman, tetap bisa percaya, tetap bisa mengandalkan kuasa Tuhan di tengah situasi dan keadaan yang tidak mendukung sekalipun. Dan saya berdoa supaya jemaat GPD Immanuel bisa mengalami damai sejahtera Allah ini. Jangan izinkan, jangan biarkan kekhawatiran menguasai hidupmu, merasuki, mendominasi, mengontrol, mengendalikan hidupmu. Singkirkan itu kekhawatiran. Dengan apa? Dengan saudara sungguh-sungguh berdoa. Karena ketika saudara sungguh-sungguh berdoa, maka saudara juga sungguh-sungguh beriman, sungguh-sungguh percaya kepada Allah, sungguh-sungguh berkeyakinan kepada Allah, sungguh-sungguh mengandalkan kepada Allah. Maka itu akan bisa mengusir yang namanya ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Dan hasilnya adalah saudara mengalami damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Alamilah damai sejahtera Allah di tengah situasi virus corona ini, saudara. Banyak berdoa, banyak berdoa, banyak berdoa. Mengandalkan Tuhan, mengandalkan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Percaya Tuhan, percaya Tuhan, percaya Tuhan. Tentu disertai dengan perbuatan-perbuatan yang baik, usaha-usaha yang sepantasnya. Jangan biarkan, sekali lagi, jangan biarkan. Jangan beri tempat kekhawatiran, ketakutan, kecemasan menguasai hidupmu. Jika kekhawatiran, ketakutan, kecemasan menguasai hidupmu, saudara akan kehilangan tenaga, saudara akan kehilangan energi, saudara akan kehilangan daya, saudara akan kehilangan kekuatan untuk melakukan sesuatu yang baik, mengatasi persoalan, menyikapi situasi ini. Tetapi kalau saudara berdoa dan berkeyakinan penuh, berpengharapan penuh, percaya penuh kepada kuasa Allah, maka kekhawatiran itu akan tersingkir. Dan ketika kekhawatiran itu tersingkir, maka damai sejahtera yang daripada Allah akan turun di hatimu, di pikiranmu. Dan damai sejahtera itu akan terus menjaga, memelihara, merawat, mengkondisikan hati dan pikiranmu untuk tetap percaya kepada Allah. Saudara, firman Tuhan ini sangat mungkin kita alami. Firman Tuhan ini sangat mungkin menjadi pengalaman kita. Manakala betul-betul saudara tidak mengizinkan kekhawatiran menguasai hidupmu. Saudara lebih memilih sungguh-sungguh berdoa, berharap kepada Allah. Dan kemudian hadirat Allah, damai sejahtera Allah akan menjadi pengalaman yang real, pengalaman yang nyata. Menurut ukuran Allah itu mungkin dialami oleh setiap saudara. Karena saudara orang-orang yang beriman kepada Allah. Tetapi menurut ukuran dunia, menurut pikiran dunia, itu sesuatu yang sulit, sesuatu yang tidak mungkin. Tetapi menurut ukuran Allah, saudara bisa, saya bisa, kita semua bisa. Pasti saudara diberkati oleh Tuhan. Saudara akan menjadi anak-anak Tuhan yang mantap, yang cakap, yang tangguh, yang hebat, yang luar biasa. Bisa menjaga hati dan pikiran, bisa menjaga hidup rohaninya, tidak luntur,
tidak terkurangi semangat bersekutunya dengan Tuhan, semangat mengandalkan Tuhan, semangat percayanya kepada Tuhan. Karena apa? Karena damai sejahtera itu menjaga dan merawat hati dan pikiran saudara semua. Puji nama Tuhan. Kiranya khotbah firman Tuhan ini memberkati Bapak Ibu Saudara, jemaat GBD Immanuel Bantul. Pasti bisa. Singkirkan kekhawatiran, banyak berdoa, andalkan Tuhan, maka damai sejahtera itu akan turun atasmu dan bisa membuat kita survive, ya, kuat, dan kita tetap menanti saatnya Tuhan menjawab doa kita. Virus corona ini dilalukan dan kemudian kita akan menjalani hidup yang sewajarnya kembali. Namun saat-saat ini jangan saudara merasa kehilangan damai sejahtera Allah. Tetap alami damai sejahtera Allah. Singkirkan kekhawatiran dengan saudara berharap kepada Tuhan. Tuhan memberkati, Roh Kudus memampukan kita semua. Haleluya, haleluya. Immanuel, Allah beserta kita. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita terima. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Kami sudah menerima firman-Mu. Kami tidak mau mengizinkan kekhawatiran itu terjadi. Kekhawatiran itu menguasai. Kekhawatiran itu mengendalikan. Kekhawatiran itu mengontrol hidup kami. Karena ketika kekhawatiran itu menguasai, mengontrol hidup kami, maka yang terjadi adalah kami hidup penuh dengan ketakutan, kami hidup penuh dengan kecemasan, kami hidup penuh dengan ketidakpercayaan kepada Allah. Ini sesuatu yang buruk, ini sesuatu yang tidak boleh terjadi dalam hidup kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepadamu. Kami ingin, haleluya, berdoa dengan sungguh-sungguh, menyatakan segala keinginan kami kepada Engkau. Maka ketika kami berdoa dengan sungguh-sungguh, kami sedang mengandalkan Tuhan, kami sedang percaya kepada Tuhan. Kekhawatiran itu disingkirkan, ketakutan, kecemasan itu dilenyapkan. Maka yang kami alami, yang kami terima adalah damai sejahtera Allah, ketenangan, tentrem rahayu, serta sukacita surgawi. Sehingga di dalam situasi keadaan yang sulit, yang tidak nyaman, yang tidak mendukung, kami tetap mengalami yang namanya damai sejahtera itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memberikan kemampuan kepada jemaat GBD Immanuel untuk tidak takut, untuk tidak cemas, dan tetap mereka mengandalkan Tuhan dan kemudian mengalami damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal itu. Terima kasih Allah, terima kasih. Roh Kudus terus mengerjakan kebenaran ini di setiap hati pribadi jemaat GBD Immanuel. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Amin. Haleluya, saudara, kita masuk kepada perjamuan kudus. Dan sebelum kita masuk kepada perjamuan kudus, bersekutu di dalam tubuh dan darah Yesus, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, layakkan segenap hidup kami. Kami adalah orang-orang yang berdosa kepadamu. Kami adalah orang-orang yang penuh dengan kehinaan. Kami adalah orang-orang yang miskin di hadapan-Mu. Karenanya kami minta dikuduskan, disucikan, dilayakkan untuk menerima berkat perjamuan kudus ini. Kami bersekutu di dalam tubuh dan darah-Mu. Melalui perjamuan kudus ini, kami sedang menyatakan iman percaya kami kepada Yesus Kristus yang mati di kayu salib, menebus dosa-dosa kami, membayar dosa-dosa kami, membebaskan kami, berikan anugerah pengampunan bagi dosa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerima dan menyambut berkat perjamuan kudus ini. Haleluya, amin. Haleluya. Saudara, mari kita tetap
dalam hadirat Tuhan. Kita akan masuk kepada perjamuan kudus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. 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 Jemaat Tuhan di rumahnya masing-masing, di tempatnya masing-masing. Kiranya bisa berdiri dan angkat roti, lambang dari tubuh Tuhan Yesus Kristus. Oh haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Dengar firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan iman, dengan percaya, mari kita memakannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan kita mengangkat cawan ini. Haleluya, lambang darah Yesus. Haleluya, haleluya. Dengar Alkitab, firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dengan iman, percaya kita meminumnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh haleluya, 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 haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami sudah menikmati perjamuan kudus, tubuh dan darah Yesus bersekutu di dalamnya. Terima kasih, terima kasih. Kami terus mengimani, kami terus mempercayai, kami terus berkeyakinan bahwa Engkau Tuhan Yesus Kristus yang mati untuk dosa-dosa kami, yang mati untuk menjadi tebusan bagi kami orang berdosa, yang mati untuk membayar lunas dosa dan pelanggaran kami, yang mati untuk menebus dari cara hidup kami yang sia-sia, supaya kami mengalami kemurahan Tuhan, kami mengalami kasih karunia Tuhan, kami mengalami damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Berkati semua jemaat Tuhan, berkati kami semua dengan berkat-berkat yang terbaik, terindah, termanis. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Dan kita akan masuk kepada doa syafaat dan juga doa berkat. Ada beberapa pokok doa yang kita mau panjatkan kepada Tuhan. Kita berharap, kita berkeyakinan Tuhan mendengar dan menjawab doa-doa kita. Mari sekali lagi kita berdoa. Haleluya. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersyukur berterima kasih untuk kelangsungan ibadah kami. Walaupun kami ibadah secara sosial media, walaupun kami ibadah secara online, kami mengikutinya di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing, tetapi tidak mengurangi kesungguhan kami, kekusukan kami, keikhlasan, ketulusan kami dalam beribadah. Di dalamnya Tuhan menyatakan berkat-berkat-Nya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati semua jemaat yang sudah mengikutinya dari awal sampai dengan akhir.
di rumahnya, di tempatnya masing-masing. Curahkan berkat-Mu atas mereka semua. Diberkati keluarga rumah tangganya, diberkati usaha pekerjaannya, diberkati segala sesuatu yang dijumpai tangannya untuk diperbuat. Tuhan yang membuatnya berhasil. Kami berdoa jika ada jemaat yang menghadapi kesulitan, masalah, persoalan, Tuhan tolong, beri kekuatan sampai mereka bisa menanggung segala perkara di dalam Kristus yang memberikan kekuatan. Terima kasih, terima kasih. Kami berdoa jika ada jemaat yang sakit, Tuhan tilik mereka lawat, sembuhkanlah dari sakit penyakitnya dengan kuasa dan kemurahan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Ella yang sedang hamil, Tuhan tolong supaya dikondisikan baik, dikondisikan sehat. Tuhan berkati dengan persalinan yang lancar, aman, selamat pada saatnya nanti menjalani persalinan. Semua kami akan bersuka cita melihat kemurahan Allah dinyatakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa supaya jemaat di saat-saat ini dipelihara, dirawat, dan dikondisikan baik dan sehat. Tidak satu pun di antara kami yang tertular oleh virus corona. Kami mau bersabar, kami mau menahan diri untuk tetap banyak ada di dalam rumah kami. Kalaupun kami keluar, Tuhan jaga dan lindungi. Tuhan menghindarkan kami dari segala apa yang tidak kami harapkan. Tuhan, kami juga berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani Tuhan. Mereka yang sudah melayani di Singers, di WL, di musik, diberkati oleh Tuhan. Haleluya, mereka yang menyatakan pujian penyembahannya kepada Allah diberkati oleh Tuhan. Mereka yang memuliakan Tuhan dengan harta mereka, persembahan mereka, persepuluhan, ucapan syukur, kolekte, semuanya diberkati oleh berkat-berkat yang terbaik dari Tuhan atas mereka semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, ini doa kami dan memberkati semua kami yang sudah beribadah dari awal sampai akhir. Turunkan berkat-Mu, kasih karunia Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan, serta pertolongan yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus ada bersama dengan kami semua, ada bersama dengan keluarga besar Jemaat GBD Immanuel, menyertai, memberkati sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, haleluya, amin. Tuhan memberkati.